Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan pertanyaannya. Siap. Bismillah, semoga Ustadz, asatidz dan teman-teman di grup ini senantiasa mendapatkan kebaikan dari semua kebaikan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan cukup panjang ya, saya bacakan. Setelah diumumkan untuk beribadah di rumah, di tempat ana sekarang ada fenomena membuat blog-blog untuk sholat Jumat atau sholat tarwih. Di sini yang ana tanyakan soal sholat Jumatannya. Dari mereka menyatakan kalau Jumatan nggak bisa diganti dengan sholat duhur. Kalau Jumatan ya harus tetap Jumatan walaupun 2-3 orang. Bahkan mereka juga membawakan hadis yang diberi keterangan sahih. Dari 4 madhab tidak ada yang membolehkan model Jumatan seperti ini ya. Dari 4 madhab tidak ada yang membolehkan ada model Jumatan seperti ini. Jadi Jumatan itu diantaranya mereka menyebutkan ya, itu ada yang mensyaratkan jumlah tertentu dan ada yang mensyaratkan harus dengan izin dari pemimpin. Jumlah tertentu atau izin dari pemimpin. Justru Jumatannya ini tidak sah menurut kebanyakan ulama. Sebenarnya tidak sah menurut kebanyakan ulama. Jadi Jumatan itu di antara ulama ada yang mensyaratkan jumlah dan di antara ulama ada yang mensyaratkan harus dengan izin pemimpin. Begitu juga mereka sholat tarawih membuat blog. Ini adalah suatu maksiat. Bukan maksiat sholatnya yang maksiat, bukan. Tapi maksiatnya adalah ngumpul-ngumpulnya itu ya. Jadi kalau memang itu betul sudah zona merah, dilarang ngumpul, ya sudah jangan ngumpul. Kecuali untuk keperluan yang tidak bisa ditinggal, seperti pergi ke pasar, belanja. Kalau nggak belanja ya mau makan apa misalnya. Itu memang tidak bisa ditinggal. Kalau memang betul-betul itu sudah zona merah, dinyatakan tidak boleh kumpul-kumpul, ya jangan. Bikin pengajian kumpul pun jangan ya. Tapi kalau masih boleh, silakan dilaksanakan di musola, di masjid, kalau belum dilarang. Tapi kalau sudah dilarang ya sudah, jangan sampai membuat blog. Tarawih pun, meskipun kalau tarawihnya itu tarawihnya sah, tapi dia berbuat maksiat karena dia ngumpul-ngumpulnya itu. Adapun Jumatan menurut kami maka itu sepentangan kita tidak sah Jumatannya. Tapi meskipun begitu kita menghormati, barangkali ada pendapat lain yang mengatakan sah. Tapi kalau mereka mengatakan Jumatan tidak boleh ditinggalkan, ini salah. Salah besar kalau mengatakan Jumatan tidak boleh ditinggalkan ya. Karena kalau ada udzur, Jumatan boleh ditinggalkan, diganti dengan sholat duhur di rumah atau ketika safar ya. Itu termasuk fikih yang nyeleneh. Tidak ada dari ulama pun yang diakui mengatakan Jumatan tidak boleh diganti. Tidak ada ya. Sehingga ini termasuk para kaum muslimin, kaum muslimat, termasuk diantara penting atau selamatnya orang itu ikut madhab tertentu. Kenapa? Agar tidak jatuh kepada pendapat yang aneh-aneh seperti ini. Pendapat nyeleneh mengatakan Jumatan tidak bisa diganti dengan duhur, tetap Jumatan walau 2-3 orang. Ini tidak ada dari madhab manapun yang terkenal, tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kalau mengatakan Jumatan sah 2-3 orang, ada memang. Tapi kalau mengatakan Jumatan tidak boleh diganti, harus tetap Jumatan, ini yang salah. Terbukti orang safar tidak Jumatan. Orang sakit meskipun di rumah ada 5 orang sakit misalnya, tidak Jumatan. Tidak seperti ini ya. Dasarnya mengatakan Jumatan tidak boleh diganti. Kalau ada yang mengatakan Jumatan boleh 2-3 orang, ya ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh diganti ya. Dan juga kalau Jumatan model seperti ini tidak boleh ya, tidak boleh membuat blog di banyak tempat
ada terjadi Jumatan. Satu desa mungkin berapa blok itu dari Jumatan, jumlahnya sedikit-sedikit. Ya, ini tidak sah, wallahu taala alam ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang sudah dilarang untuk kumpul-kumpul ya jangan kumpul-kumpul ya. Jangan kumpul. Tapi kalau masih boleh ya silahkan kumpul-kumpul. Silahkan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin ya. Kalau boleh dengan jarak ya enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau betul-betul dilarang, masjidnya harus ditutup, ya jangan memaksakan untuk kumpul-kumpul ya. 6.